Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani, dan kali ini saya ingin mereview sebuah alat yang sebenarnya udah sering direview sama YouTuber ya. Saya udah ketinggalan jauh ini sebenarnya ya. Cuman apalah daya ya, duit baru ada, baru bisa beli. Ini juga milih-milih ya tadinya. Kan ada beberapa merek itu Xenon, Inco, dan satu lagi saya lupa NRT Pro. Ada pilihan ya, cuman saya ambil ini yang Inco yang kayaknya bagusan gitu ya. Nah, di sini yang saya beli itu Inco serinya CSLI 1401, itu yang mata ininya kecil ya, mata potongnya tuh kecil, nggak 7 in, itu 5,5 kalau nggak salah ya. Cuman bisa di upgrade jadi 6 inch. Nah, kalau sekarang yang saya review ini akan saya bagi jadi dua ya. Jadi yang pertama itu untuk build quality partnya, yang kedua secara penggunanya sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu berlama-lama ya, langsung saja kalian subscribe. Dilanjut saja. Terima kasih. Nah, karena kali ini kita akan berfokus kepada build quality-nya, kita lihat secara fisik dulu ya. Jadi yang pertama-tama mari kita singkirkan ini dulu. Ini kalian jangan harap dapatkan ini ya, ini karena dijual terpisah alias kalian harus nambah duit buat dapetin ini. Jadi kita singkirkan dulu, dan berita bagusnya kalian akan mendapatkan ini kalian akan dapat ini, dan juga ini untuk mengisi waktu luang kalian untuk dibaca-baca ya. Kalau kalian bosan, ini bisa sangat berguna ya. Jadi kita sudahi ini, langsung saja kita ke alatnya, kita fokus ke sini. Jadi yang pertama mari kita lihat build quality dari plastiknya terlebih dahulu. Jadi untuk plastiknya sendiri ini di harga 700-an ya, ini bagus. Ini menurut saya ini bagus dan rapi. Tuh kalian bisa lihat ini secara visual saja terlihat sangat kokoh ya. Ini plastiknya sepertinya terbuat dari plastik ABS, dan ini cukup lumayan berat ini. Kalau dibilang compact ya enggak juga, tapi ya ini padahal sudah yang tipe kecil. Ini kan mata pisaunya kecil tapi juga berat, ini bisa bikin kita cepat berotot. Dan ini untuk finishingnya bagus ya, di karet-karetnya ini juga sama, tidak ada bari-bari atau sisa-sisa plastik kecil yang kayak berkesan kayak plastik murah gitu. Dari segi plastik sih itu aja ya, dan ini juga rapi sekali. Lalu kita beralih ke ini cover ya. Dari covernya ini di painting alias dicat, dan ini di machining nih. Tapi sepertinya sih ini bukan machiningan ya, ini kayak nggak rapi gitu. Ini dibikin looks biar kelihatan metal-metal seperti itu. Ini kan aluminium ya, biar kelihatan bagus, tapi kok ya nggak rapi juga, kayak di machining tapi manual gitu, kayak gitu ya intinya. Tapi ya kelihatan bagus juga ya. Lalu dari saya lumayan engap untuk memegang part ini ya, sambil ngomong apalagi. Dan salah satu tips kalau kalian beli barangnya online buat melihat itu baru apa enggak, kalian bisa lihat di sini, karena ini di dalamnya kan ada machining atau proses pemotongan aluminium. Biasanya di sini suka ada bubuk-bubuk aluminium. Jadi seperti yang saya beli pertama kali ini juga ada bubuk aluminiumnya. Dan ini adalah salah satu kekecewaan yang saya dapatkan. Ini adalah cacat produksi, atau bukan produksi ya sebenarnya. Ini cacat dari handling ini. Ini yang handle ini kurang pintar, ini payah sekali ini. Nggak kelihatan ya. Kita fokuskan dulu. Nah, ini dia, ini yang bawa ini kurang pintar alias barang yang bagus jadi jelek hanya karena kesalahan handling. Walaupun ini nggak fatal ya, tapi ini cukup
membuat kesan pertama kalau kita lihat barang baru itu jadi drop. Nah, cukup segitu untuk bagian cover metal ini. Lalu untuk pelindung ini ya, gate cover ini smooth untuk digunakan, dari plastik, sepertinya plastik ABS juga. Tidak ada masalah dan ya terkesan kokoh juga ya, lumayan tebal plastiknya. Lalu kalau dari sini, habis itu ke sini kita ke base-nya. Base-nya sendiri ini bahannya dari metal. Ini metal yang sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau menggunakan bahannya itu castingan aluminium yang di machining, karena itu pasti jauh lebih akurat. Tapi ini pun sudah jauh lebih baik daripada kalian beli alat circular saw yang listrik dan juga pakai ini metal stampingan. Ini jauh lebih baik, karena saya pernah beli yang dulu itu yang listrik, ininya kacau balau ya. Tapi ini jauh lebih baik, ini secara visual saja sudah terlihat lebih baik. Dan untuk bahannya sendiri, sebentar, untuk join-joinannya secara fungsional kalian bisa lihat di sini. Ini adalah engsel yang digunakan untuk naik turun, penyangganya ada di sini. Lalu di sini ini adalah settingannya naik turun, ini tuasnya di sebelah sini ya, lumayan praktis ini. Dan di sini juga untuk penggunanya sangat praktis menurut saya. Dan satu lagi yang saya suka itu ada ini nih, ini yang jarang terpikirkan oleh produsen pembuat alat-alat seperti ini, karena mereka yakin alatnya ini tuh kadang juga nggak presisi. Mereka menambahkan ini, sebentar nggak kelihatan ya, intinya ini mereka menambahkan ini untuk bisa disetting titik nolnya. Ini kalau ternyata tuh kita kurang turun lagi, ini masih bisa kita setting, atau kurang naik, ini baru mantap. Nah, terlepas dari itu kita cek ketebalannya. Untuk plat ini, plat base nya ini mempunyai ketebalan 2 mili ya. Ini jangkau sorong saya masih jadul, masih analog. Ini tebalnya 2 mili. Dan untuk plat yang ini juga 2 mili. Dan yang ini paling tebal ya, kalau yang saya lihat ini paling tebal. Kita ukur dari sini, ini ukurannya mantap sekali, 3 mili teman-teman ya. 3 mili ini nggak tanggung-tanggung, karena ini juga penahan beban ya. Penahan beban ada 3 kan, 3 penopangnya, 1 2 sama 1 di sini. Jadi wajar saja mereka membuat area sini tuh lebih tebal, karena nanti kalau kita gunakan seperti ini, nah ini tuh butuh kekuatan teman-teman ya. Jarak dari sini ke sini itu jauh ya, jauh nih, panjang sih ya, panjang. Kalau nggak tebal ini bisa meleot ke sana kemari nih, nggak karuan nanti kalian hasil pemotongannya. Kalau ini sih bagus. Apalagi ya, mungkin itu saja. Dan di sini ada stoppernya ya, di sini ada stopper untuk karet. Untuk area sini penyambungan ini menggunakan keling ya, iya seperti paku keling. Kalau yang di sini ini dibaut, jadi kalian bisa bongkar pasang. Kalau yang di sini agak susah ya, karena ini modelnya keling, cuman bisa dibongkar pasang lewat sini. Kalau kalian ingin melepas dari ini ke sini, base ke mesinnya ini. Untuk ini kalian sudah mendapatkan kuncinya, kunci L. Dan untuk melepasnya ini agak masuk ya, ini agak susah juga ini, karena gearnya kan di sini. Kalian harus mengunci, kalian tekan
tapi enteng sekali ini, enteng, dan kalian putar untuk membuka arbornya atau penguncinya si mata pisau ini sendiri. Dan lalu kita cek ke kemungkinan akurasi ya, ini belum aktual akurasi ya, ini baru kemungkinannya. Coba saya cek kemungkinan akurasinya ini oke atau enggak ya. Ini jujur saya belum pernah ngukur. Nah, ini kita coba ukur akurasi dari matanya sendiri. Kita coba dulu dari sini. Saya akan berusaha untuk seoptimal mungkin saya. Yang pertama itu 94,2. Ini 94,2 ya hasil pengukurannya. Enggak fokus. Nah, ini 94,2, lalu yang di belakang. Saya bacakan lagi. Ini 94,8. Melenceng 0,6. Besar sekali ya, akan saya ulangi ya. Tetapnya kesalahan di saya. 94,6, 0,4 melencengnya. Nah, saya katakan sekali lagi karena biasanya yang digunakan untuk pengukuran itu hanya di sini 2 titik ini ya. Gimana kalau kita cek? Harusnya kalau misal di sini sudah oke, kalau sisi sininya itu benar-benar rata ya, karena kalau ini part stamping kan saya yakin ini itu pasti ada titik lengkungannya, dan juga di ujung yang di sini karena ini tikungan radius ya. Biasanya kalau stamping itu penyakitnya di sini dan hal-hal semacam ini. Mari kita buktikan. Nah, ini kalau kalian bisa melihat celah sebenarnya belum terlihat di kamera. Nah, ini kalau kalian bisa melihat celah di sini, artinya titik yang ada celahnya itu melengkung alias lebih dekat ke mata pisau daripada yang tidak ada celahnya ya. Artinya kalau kita hanya mengukur area sini tadi, itu adalah nilai yang masih semu ya, ini masih semu. Dan untuk akurasi yang sebenarnya bisa kalian gunakan saat pengoperasian ya, karena ini sebenarnya walaupun ini masih semu, nilainya masih kecil, hanya 0,4 ya, padahal ini tebal pisaunya ini 2 mili, artinya bisa tercover dengan ketebalan pemotongan, kurang lebih seperti itu ya, menurut pengalaman dari saya pribadi. Dan untuk yang di sini, karena kita juga bisa juga kita menjadikan ini guide ya atau panduan, tapi sepertinya sini sisi sini sangat melengkung sekali. Oh, ini malah lebih bagus ya, lengkungnya lebih kecil. Akan coba saya ukur dulu. Dua 29,2. Dua 29,1. Wah, ini sangat bagus ya di sini ya. Ini fitur yang terakhir itu fitur guide-nya ini, guide pemotongan. Bisa kita pasang di sini ataupun sebaliknya seperti ini ya. Cuman kalau melihat dari bentuknya, pengunciannya itu ada di sini, dan sudah pasti kalian hanya bisanya di sini saja seperti ini ya. Dan untuk akurasinya ini perlu kalian garis bawahi ya, ini goyang seperti ini dan sudah pasti untuk akurat ada kekurangannya pasti. Dan kalau kita tahan seperti ini diam sebenarnya, ini anteng diam nggak gerak.
Kalau kalian setting dari awal seperti ini ya sudah seperti ini aja kalian sampai nanti habis dipotong ya. Dan ini hanya sebagai guide ya, kalau dia akurat pemotongan ini saya rasa pasti ada toleransi ya, karena ini hanya di pucuknya saja yang dijaga. Dan maksimumnya itu segini, maksimumnya sepanjang ini kalau menggunakan guide ini tuh di angka 18 ya. Ini ada angka 0. Kalau tidak terlihat saya gini ya, ini ada angka 0 dan di sini ada angka 18. 0 ini menandakan mata pisau ya, ini lurus dengan mata pisau. Fitur terakhir seperti itu ya. Dan untuk akurasinya, kalau ini saya buka dan ini saya miringkan, apakah itu sama atau tidak, ini tidak bisa saya cek ya, karena kalau miring itu kan pisaunya miring seperti ini, susah untuk diukur. Dan mending nanti ketika langsung jadi benda kerja, karena jarang sekali ya kita membutuhkan akurasi yang sangat presisi di ukuran miring atau potongan kayu yang miring. Nah, cukup sekian yaitu review dari saya secara build quality-nya, dan kalau misalnya ada kekurangan ya tolong dengan besar hati di komen ya, di komen. Yang pertama di komen dan yang kedua dimaafkan, dan kalian bisa kasih masukan sebenarnya apa yang ingin kalian ketahui lebih dalam dari produk ini, dan sebisa mungkin akan saya jawab di kolom komentar ya. Terima kasih, dan jangan lupa lihat di part 2-nya untuk penggunaannya itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.